surat Yohanes yang pertama hari ini ya. Ya ini sebetulnya adalah satu surat yang kita sedang khotbahkan secara eksposisi di GRI Kelapa Gading juga di kebaktian kedua ya khususnya. Jadi kebaktian kedua kita membahas dari ayat per ayat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Ini adalah semacam overview gitu. Ini adalah basic theological profile, profil teologis yang paling penting dari surat Yohanes sehingga sudah bisa ya mengikuti pembahasan lebih detail dengan lebih baik hopefully. Profil teologi apa yang kita bisa pelajari dari surat Yohanes yang pertama ini? Nah, saya mengajak saudara untuk membaca sudah dari ayat pertama saja yaitu cukup programatis kalimat ini ya. Teks ini, ayat ini, yaitu apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi di sini, Yohanes ini di sini menekankan tentang realitas ya, ini konkret, inkarnasi itu sungguh-sungguh terjadi. Di sini Yesus Kristus itu ya bisa didengar, bisa dilihat dengan mata, bisa disaksikan, bahkan bisa diraba. Maksudnya ini bukan platonic idea gitu ya. Ini bukan satu ide ngawang-ngawang yang nggak ada konkretisasinya, nggak ada embodimentnya, tidak ada penubuhan ya, tidak ada inkarnasi lah intinya ya. Sehingga ya kristologi ini ya, kristologi Yesus yang berinkarnasi, Logos yang berinkarnasi ini penting sekali untuk surat Yohanes yang pertama. Nah tentu saja ini lawannya adalah ajaran kristologi bidat doketisme ya. Doketisme dari kata dokeo yaitu apa? Apparently atau seemingly ya. Sepertinya seolah-olah. Jadi di dalam kepercayaan doketisme itu Kristus itu memang mulia gitu ya, Kristus mulia, tapi saking mau menekankan kemuliaannya, tapi terus kemudian mereka nggak percaya bahwa Yesus itu betul-betul berdaging berdarah. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu betul-betul punya tubuh materi ya, punya tubuh fisik ya, mereka nggak percaya. Nah ini sebetulnya pengaruh daripada filsafat platonik ya, platonik neoplatonik yang menganggap ini materi itu sesuatu yang evil gitu dalam hal ini atau of inferior quality. Sehingga Yesus tuh nggak boleh punya itu gitu. Jadi di dalam hal ini ya, kalaupun Yesus itu terlihat seperti kayak seolah-olah ya ini punya tubuh manusia, tapi dia sebetulnya nggak betul-betul punya tubuh manusia. Jadi itu ya Yesus tetap spiritual. Nah ayat ini sudah dengan jelas mengatakan ya Yesus bukan seperti itu. Jadi ini bertolak belakang dengan pandangan doketisme ya sudah. Seperti seringkali kita sudah jelaskan ya, bagi kita, ini bagi firman Tuhan dan sebetulnya ya, bagi firman Tuhan, bagi penulis-penulis Alkitab, doktrin itu selalu membawa implikasi. Kalau kita kristologinya itu bukan doketisme ya, maka kita juga harus berpikir di dalam hal ini, kekristenan itu ya ada embodiment of the word ya, ada konkretisasi dari firman itu, dan bukan cuma apa ini namanya ya, wilayah ide saja gitu ya, kekristenan retorika ya, rencana-rencana kosong dan banyak ngomong tapi nggak ada kenyataannya dan sebagainya ya. Itu sebetulnya pandangan ya lebih mirip pandangan doketisme daripada pandangan inkarnasi, teologi inkarnasi yang diajarkan di dalam kitab suci. Maka saudara membaca ini kalimat pertama ini again ini adalah satu kalimat yang penting ya. Nah, kalau saudara melihat misalnya pandangan ini pandangan doketisme, saudara bisa buka di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Yohanes, kita membaca misalnya di dalam pasal yang kedua ya, pasal yang kedua itu ayat 22 misalnya ya, di sini bahkan disebut antikristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan seterusnya, sudah bisa membaca di sini ya. Misalnya lagi di dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat yang kedua. Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Telah datang sebagai manusia. Jadi
penganut doketik kristologi ini nggak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Jadi bagi kaum doketis ini ya, Yesus itu ya oke, dia Allah gitu ya, tapi dia nggak betul-betul bertubuh manusia. Dan Yohanes mengatakan ya ini adalah roh antikristus gitu ya, menolak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ya inkarnasi. Nah sekali lagi saya ini implikasinya apa untuk gereja gitu? Ya kita kalau firman itu hanya sampai di dalam batas kita mendiskusikannya itu ya, merundingkannya. Ya, tapi kita juga nggak melakukannya, nggak ada embodiment. Sebetulnya kita sedang melakukan paham doketisme saya di dalam gereja kita ya. Kalau itu terjadi demikian ya, kita seperti kayak nggak ada gunanya, nggak ada implikasinya, nggak ada konsekuensinya percaya kristologi inkarnasi. Karena itu nggak mendarah daging juga di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi saya, kristologi itu ada kaitannya dengan eklesiologi, ada kaitan dengan soteriologi pasti, ada kaitan dengan semuanya. Kristologi seperti apa, kita mengenal Kristus seperti apa, demikianlah hidup kita seharusnya. Yohanes mengatakan barang siapa ini ya Pak, mengenal Kristus ya wajib hidup seperti Kristus, demikian katanya. Jadi kristologi itu adalah dihidupi, saya ini sesuatu yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi supaya kita jangan salah mengerti, ini bukan berarti terus kemudian kita sebagai orang Kristen nggak boleh ada kelemahan sama sekali, maksudnya di dalam arti bahwa kita nggak bisa lagi jatuh dalam dosa dalam hal ini. Nah, ini pandangan perfeksionis seperti ini bahaya, sudah. Itu pun juga sudah diadres oleh Yohanes. Ya, sebetulnya ini pandangan klasik ya, sudah. Di dalam gereja mula-mula itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Maka seorang yang sudah dibaptis di dalam Kristus ya, dia itu bisa berdosa lagi atau enggak sih sebetulnya? Ini pertanyaan yang menurut kita mungkin kayak gini kok tanda gitu ya misalnya ya. Tapi ini satu pergumulan yang serius ya di dalam gereja mula-mula. Dan ya bukan cuma Yohanes sebetulnya ya. Tapi saudara membaca Matius, ya, saudara membaca penulis surat Ibrani, juga address persoalan ini sebetulnya. Nah, penulis daripada surat Yohanes ini ya, dia mengatakan, dia address bagian ini, dia mengatakan di dalam ayat 8 sampai 10 ya, pasal yang pertama, kita baca ya ayat ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi menurut ayat-ayat ini, ini orang Kristen sejati, orang percaya sejati, ya, itu masih bisa jatuh di dalam dosa. Bahkan Yohanes mengingatkan di sini, kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita tidak ada berbuat dosa, ya ini kita membuat Allah itu menjadi pendusta gitu. Ajaran perfeksionis itu menyudutkan Allah menjadi pendusta kalau menurut Yohanes. Jadi ajaran ini nggak bisa dihidupi, ini ajaran yang sebetulnya bahaya ya, karena apa ya? Ya karena menipu diri sendiri. Ya bukan cuma menipu diri sendiri, bahkan menganggap Allah itu penipu bahkan menurut ayat-ayat ini. Dan ini maksudnya itu bukan di dalam arti kita nggak pernah berdosa dari dulu pas saja begitu ya. Maksudnya in the past gitu. Bukan cuma bicara in the past. Di ayat ini bukan cuma bicara yang belakang, tapi juga di dalam kehidupan kita. Selama kita berada di dalam dunia ini ya, nggak mungkin orang itu di dalam satu kehidupan yang tidak bisa lagi berdosa. Itu nanti sudah di sorga, kesempurnaan seperti itu nanti di sorga. Selama kita di dalam dunia, ya kita masih bergumul ya dengan kuasa dosa ini. Di dalam hal ini Yohanes memberikan kepada kita encouragement, ya ini ada pengakuan dosa makanya. Nah di sini menjadi penting ini kalau kita nggak menghidupi paham spiritualitas perfeksionisme ya maka apa ya maka kita ini harusnya realitanya embodimentnya itu harusnya adalah ya kita ini ada praktek pengakuan dosa di dalam kehidupan kita. Saudara ada pengakuan dosa nggak di dalam kehidupan saudara? Lalu ya berapa frequent Kadang-kadang orang bisa takut mengaku dosa. Memang bisa jadi ada ekstrem yang lain. Sengaja mengaku dosa untuk diulangi lagi. Toh nggak apa-apa bisa mengaku dosa lagi. Setelah mengaku dosa diampuni kan bisa lagi melakukan ya. Kalau spiritnya seperti ini ya. Kayaknya tanda-tandanya itu orang-orang yang sudah lahir baru atau tidak sebetulnya gitu.
Tetapi begini, saya sisi yang lain terus kemudian kita mengatakan karena itu ya, saya nggak mau yang seperti itu ya, ulang-ulang bikin dosa terus. Jadi saya juga nggak membiasakan untuk mengaku dosa. Hati-hati, saya hati-hati. Nggak membiasakan mengaku dosa. Saya nggak mau sedikit-sedikit mengaku dosa. Ya saudara sudah sempurna apa? Orang yang nggak ada praktek pengakuan dosa, saya di dalam doanya nggak ada tempat untuk pengakuan dosa ya. Dia akan cenderung menjadi orang Kristen yang self-righteous, yang merasa benar sendiri, yang judgmental, yang suka merendahkan spiritualitas orang lain, yang suka menghina, dan dia akan kehilangan kerendahan hati, saudara. Nah, orang kalau kehilangan kerendahan hati, needless to say, pasti dia kehilangan compassion, dia kehilangan belas kasihan, dia juga akan kehilangan cinta, dia akan kehilangan apalagi, ya pengertian terhadap orang lain, ya kesabaran, itu semua juga akan kehilangan di dalam hal ini. Mengapa? Sederhana, karena dia kehilangan kerendahan hati. Lalu kenapa dia kehilangan kerendahan hati? Karena dia tidak mengaku dosa. Bagi dia mengaku dosa itu cukup sekali saja gitu misalnya ya. Saya sudah pernah mengaku dosa ini, sudah gitu. Dan Tuhan sudah mengampuni saya, semuanya dosa saya diampuni. Ada benernya sih saya ngomong seperti itu ya. Tapi pengakuan dosa ini sebetulnya sesuatu yang repetitif ya. Ya, sebetulnya argumentasinya sederhana sekali deh. So, ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Itu untuk sekali seumur hidup atau untuk repetitif ya saya doa itu? Ini pertanyaan agak konyol ya. Jawabannya tentu saja kita tahu ya. Pasti itu doa untuk repetitif kan ya. Doa itu doa repetitif. Kita bukan bilang kan itu doa cuma boleh sekali seumur hidup. Kalau sudah ya sudah, nggak usah doa itu lagi. Karena itu doa yang hanya boleh diucapkan sekali seumur hidup. Kan tidak ya saudara. Doa Bapa kami itu bukan untuk diucapkan sekali seumur hidup kan ya, tapi berkali-kali. Nah kalau berkali-kali, mari kita lihat dalamnya apa saudara. Salah satunya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti pengakuan dosa itu juga repetitif, repetitif. Saya pakai istilah repetitif di sini bukan dalam pengertian rutinitas, ulang-ulang, klise, bukan itu maksudnya saya. Repetitif ini dalam pengertian, saya pakai istilah repetitif di sini dalam pengertian yang positif ya, bukan dalam pengertian yang kayak piringan hitam rusak, muter-muter terus gitu ya. Di tempat yang sama, bukan itu pasti maksudnya. Repetitif di dalam arti bahwa memang ini seharusnya terjadi berulang kali di dalam kehidupan kita. Precisely, karena selama kita masih berada di dalam dunia ini ya, hidup kita masih belum sempurna. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, dan karena itu kita perlu ya lagi mengaku dosa kita. Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kita orang Protestan ya, bukan berarti karena kita Protestan terus kemudian kita jadi nggak ada praktek pengakuan dosa karena kita Protestan. Hati-hati itu jangan membuang air kotor ya beserta dengan bayinya, peribahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Saudara jangan buang air kotor, air bak mandi kotor ya. Saudara buang air kotornya bayinya masih dalam, saudara buang sekalian gitu bayinya. Bayinya itu apa maksudnya? Bayinya itu praktek pengakuan dosa. Memang kita di spiritualitas Protestan kita menekan kita bisa mengaku dosa langsung kepada Tuhan ya. Kita bisa mengaku dosa langsung, itu penekanannya. Nggak ada kemutlaan bahwa waktu kita mengaku dosa itu harus selalu di hadapan orang lain gitu misalnya ya. Memang nggak ada kemutlaan itu, kita bisa langsung kok ini apa mengaku dosa. Tapi bukan berarti menjadi Protestan lalu nggak perlu mengaku dosa lagi, itu nggak pernah ada. Ajaran itu nggak pernah ada di dalam tulisan para reformator. Bahkan Yohanes di sini mengatakan kalau kita nggak mengaku dosa, kita menjadikan Allah itu menjadi pendusta ya dalam hal ini. Jadi ini apa ini adalah apa ya, melawan dosa perfeksionisme. Perfeksionisme itu dosa, karena itu kepura-puraan, itu kebohongan sebetulnya itu. Perfeksionisme itu adalah dosa. Merasa diri nggak berdosa lagi, merasa diri kuat, merasa diri sudah saleh, merasa diri nggak perlu lagi mengaku dosa, ya, merasa diri nggak perlu lagi minta maaf kepada siapapun dan sebagainya. Ini bahaya sekali ya, spiritualitas seperti ini. Gitu. Spiritualitas yang justru ini adalah spiritualitas sangat membutuhkan pengampunan dosa, sangat membutuhkan pertobatan. Nah, sudah membaca ini apa? Jadi Yohanes di sini ya, dia ini bagian dari theological realisme, saudara. Realisme teologis apa ya? Ya ini orang Kristen pun ya, orang Kristen yang sudah lahir baru pun ya itu ya dia masih bisa gagal, masih bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu perlu ada pengakuan dosa. Tuhan menyediakan itu.
Nah, ini seharusnya membebaskan kita ya, membuat kita itu apa? Tentu saja bukan membuat kita untuk jadi excuse. Oh, kalau gitu berarti boleh dong berdosa terus. Bukan itu pasti penghayatannya. Tapi diberikan jalan keluar ya ini. Ketika kita gagal, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ya kita mengaku dosa, lalu Tuhan menyediakan pengampunan sehingga kehidupan kita itu boleh terus-menerus diperbaharui ya. Di dalam pasal 2 ya, di situ dikatakan Yesus Kristus itu adalah pengantara pada Bapa ya. Saya baca ya dari ayat 1 ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Jelas ya, bukan kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan takut berbuat dosa. Berbuat dosa lah nggak apa-apa, toh ada pengampun. Bukan ya. Yohanes nggak pernah mengajar seperti itu. Dia bilang supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus itu adalah pengantara, khusus saya dalam hal ini ya, pengantara antara kita yang berdosa dengan Bapa yang Maha Kudus, Maha Suci itu. Yesus adalah pengantaranya. Jangan kita membuat apa ini ya, Yesus itu sia-sia dengan mengatakan bahwa kita nggak perlu pengantaraan ya, karena apa ya? Karena kita sudah selesai dengan dosa dan saya nggak berdosa lagi. Hati-hati ya saya ini apa menghidupi kehidupan sok kuat yang seperti itu, karena itu bukan ajaran Kristen. Nah, kita teruskan saya ini jadi kita membaca di sini Yesus Kristus dikatakan dia adalah pengantara ya, pengantara. Dia ayat 2 dikatakan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Nah ini katakanlah apa ini satu pasal yang pertama ya yang kita bicarakan. Tetapi di sisi yang lain, nah kita masuk di dalam profil yang berikutnya. Ya. Di sisi yang lain ya, kita membaca juga di dalam surat yang sama. Ya ini bahkan surat yang pertama ini pasal yang ketiga. Saudara membaca di dalam ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi bagaimana saya? Ini kontradiksi atau bagaimana ya? Nah, kalau sudah membaca misalnya di dalam atau variasi terjemahan bahasa Inggris ya, saya pikir ini cukup jelas yang dikatakan di sini ya. Saya baca dari terjemahan ESV ya misalnya ya. 1 John pasal 3, yaitu ayat yang ke-9 ini ya. Saya baca bahasa Inggrisnya. No one born of God makes a practice of sinning. Make a practice of sinning. For God's seed abides in him and he cannot keep on sinning. He cannot keep on sinning. Jadi yang dimaksud di sini tidak berbuat dosa lagi ya. Dia nggak mix a practice of sinning, atau di dalam kalimat berikutnya dalam bahasa Indonesia, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Maksudnya ia tidak dapat tetap bertekun ya di dalam dosa. Dia nggak bisa keep on sinning ya. Jelaskan ya sebetulnya artinya itu. Bukan nggak bisa gagal lagi gitu, bukan kebal imun terhadap dosa, nggak mungkin berdosa lagi, bukan itu. Tapi dia nggak mungkin tetap menyukai, mencintai ya dosa, keep on sinning ya, itu nggak mungkin karena dia ini sudah dilahirbarukan ya. Dia ini lahir dari Allah. Benih ilahi itu tetap ada di dalam dia sehingga nggak memungkinkan dia untuk tetap berbuat dosa, keep on sinning. Jadi ini apparent contradiction yang dibilang di sini ya, ini bukan betul kontradiksi lah ya. Tapi bagaimanapun saya ini memang ada certain tension lah ya, ini ada apa? Ada certain tension gitu ya. Di satu sisi mengingatkan jangan jatuh kepada spiritualitas perfeksionisme gitu ya, yang merasa nggak bisa berbuat dosa lagi, nggak mungkin bisa gagal lagi, hati-hati gitu ya di satu sisi. Di sisi yang lain juga mengingatkan, bukan berarti terus kemudian kita jadi keep on sinning, bukan berarti terus kemudian kita jadi ya terus silakan ulang-ulang dosa terus, karena selalu ada pengampunan Tuhan bagi mereka yang mengaku dosa gitu misalnya ya. Ini ekstrim saya.
ini pandangan yang lain yang nggak ada dukungannya di dalam surat Yohanes yang pertama ini. Dan Yohanes ya itu tahu tentu saja di sini ya, di sini ada certain tension antara dua hal ini. Maksudnya ya ini bisa diantisipasi. Jadi sebetulnya berdosa atau nggak berdosa gitu. Di satu sisi dikatakan bukan nggak berdosa, tapi di sini dikatakan tidak mungkin tetap berbuat dosa. Ya tadi sekali lagi sebetulnya dari terjemahan Inggris kita juga sudah bisa menjelaskan sih bahwa kedua hal ini memang ini apparent contradiction ya, bukan real contradiction. Tapi ada penjelasan lain saya. Ini Schneller misalnya Udo Schneller dia mencoba untuk menjelaskan di sini ya ini apa tanda kutip kontradiksi ini atau tension ini ya saya ini diselesaikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Nah ini menarik saya ini tafsiran ini ya. 1 Yohanes pasal kelima. Dan di situ dibedakan kalau sudah membaca ayat yang ke-16 ya. Saya baca ya, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi saudara, di sini kalau menurut Schneller ya, Schneller mengatakan, nah inilah penyelesaiannya gitu. Jadi bagaimana? Berdosa atau nggak berdosa ya? Jadi penyelesaiannya adalah berdosa, masih bisa berdosa, tapi itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Tapi tidak berdosa lagi, tidak berdosa dosa yang mendatangkan maut. Karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Mengerti ya, Soe? Ini penjelasan ini ya. Nah, ini di dalam tradisi medieval khususnya, sudah tahu ada ini ya, apa perkembangan daripada tradisi ini. Ya ini di-encourage daripada ayat ini, Soe. Lalu kemudian membuat satu apa kategori yang ini ya, Pak, sangat membedakan gitu ya dalam hal ini ya. Ini ada namanya deadly sin ya, ada mortal sins, ada venial sins, ada dosa maut ya, deadly sins. Itu kan ada tradisinya aja ya, itu either Evagrius, the 8 deadly thoughts ya, atau apa ini Yohanes Kasian ya, itu pakai istilah the 8 principal faults, atau mungkin yang dipopulerkan oleh ini ya, Thomas Aquinas, the 7 deadly sins ya. Ya either 8 atau 7 lah, kadang-kadang dipakai ini ya, variatif itu antara 7 dan 8. Tapi itu inilah saya model yang disebut dengan mortal sins atau deadly sins ya. Terus kemudian yang bukan itu ya itu venial sins. Nah kita di Protestan saya kita enggak ini ya enggak menekankan pembedaan. Memang di sini berbeda betul gitu. Tapi kita terus kemudian enggak membuat satu apa ya praktek spiritualitas. Oh kalau mortal sins ya, deadly sins itu berarti jenis ritual apa ini pengakuan dosanya harus seperti ini gitu ya. Kalau yang venial sins itu ya venial sins itu loh sudah. Jadi ya agak gampang lah penyelesaiannya gitu. Tapi kalau mortal sins, deadly sins itu harus jelas ya ini apa penitensnya itu apa dan sebagainya. Kita di Protestan kan memang nggak menjelaskan seperti itu ya. So, bagi kita ya semua dosa memang ini ya dosa itu berakibat pada maut di situ. Nggak ada dosa yang nggak berakibat pada maut. Upah dosa itu adalah maut. Jadi waktu Yohanes di sini mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini maksudnya bukan dalam arti bahwa dosa ini nggak membawa Kristus ke atas kayu salib. Bukan itu maksudnya saya. Tapi dalam arti bahwa dosa ini ya, ini adalah dosa yang masih bisa diampuni, itu maksudnya. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu bukan berarti dosa ini tidak berakibat pada maut. Bukan itu saya pengertiannya Yohanes. Pengertiannya Yohanes adalah dosa ini adalah dosa yang bisa diampuni. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, jadi menurut Schneller saya penyelesaian daripada tension ini ya, tension di satu sisi jadi berbuat dosa atau nggak berbuat dosa gitu. Orang Kristen tuh masih berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Nah, menurut tafsiran ini penyelesaiannya adalah ya ini saya dia berbuat dosa dalam kurung dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Masih bisa gagal di dalam dosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, tapi dia tidak berbuat dosa lagi, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Dia tidak berbuat dosa itu lagi karena dia mendapatkan benih ilahi yang dari atas. Either way lah, either saudara pakai tafsirannya Schneller atau di tafsiran yang sebelum yang pertama ya, yaitu tafsiran dengan melihat misalnya variasi versi terjemahan bahasa Inggris ya. Saya pikir cukup jelas ya apa artinya on sinning itu maksudnya bukan di dalam pengertian nggak bisa gagal jatuh di dalam dosa lagi, bukan. Tapi dia tidak keep on sinning, dia tidak terus-menerus ya
berbuat dosa, ya. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, mencintai dosa, ya, nggak rela berpisah dengan dosa, ya, sayang kalau nggak berbuat dosa. Ya, sepertinya dia memang adalah orang yang belum lahir baru. Gitu. Orang yang sudah lahir baru nggak mungkin bisa menikmati dosa terus-menerus seperti itu, saya. Itu sesuatu yang kontradiktif indeed ya di dalam hal ini. Nah, jadi saya ini doktrin tentang doktrin dosa ya di dalam surat Yohanes yang pertama. Ini termasuk bagian yang cukup penting gitu. Nah, jadi saya ini bagi Yohanes ya, waktu dia address bagian itu saja, ini adalah dia membicarakan keadaan jemaat yang dia layani ya. Jadi di surat-surat ini kan ada addresses ya, ada ada adresan yang dituju oleh surat ini ya. Jadi ini jemaatnya Yohanes, ada pergumulan ini memang, sehingga secara pastoral kemudian Yohanes address atau menjelaskan ya tentang doktrin dosa ini ya. Jadi bukan cuma untuk kepentingan pembahasan teologi semata, pembahasan doktrinal gitu, tapi karena memang ada realita yang sedang terjadi di dalam dalam jemaat ya. Jadi ini adalah realita daripada jemaat yang dilayani Yohanes. Again, kalau kita mengikuti tafsiran Schneller, jadi dia bicara tentang dosa. Ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Di dalam hal ini, di dalam kasus ini, ya itu seperti dikatakan di sini, seorang saudara yang mengasihi saudara yang lain. Waktu dia melihat saudaranya berbuat dosa, dia mendoakannya kepada Allah. Indah ya, kita melihat bagian ini ya. Nah, ini tentu saja ada kaitannya dengan etik yang sangat ditekankan di dalam etika. Saya pakai etika di sini bukan dalam pengertian liberal teologi lah, sebetulnya saya nggak perlu jelasin kalimat ini ya. Tapi ada orang yang super sensitif dengan istilah-istilah tertentu ya. Istilah etika, jadi kekristenan hanya etika saja gitu, moralisme belaka gitu misalnya. Rada nyebelin sih itu orang-orang yang sedikit-sedikit antenanya merah hanya sekedar gara-gara vocabulary tertentu gitu yang dipakai. Saya pakai istilah etika di sini dalam pengertian etika Kristen, maksudnya saya. Etika yang dibangun berdasarkan Alkitab gitu ya. Karena kalau kita belajar Alkitab ya, kita bisa membicarakan dari perspektif sistematik, teologi, dogmatik. Kita juga bisa membicarakan dari perspektif etis ya. Itu sistematik teologi, dogmatik, etik itu bagian daripada cabang-cabang di dalam ini ya, ilmu teologi. So, waktu kita membicarakan poin saya mengulangi ya. Tadi dikatakan kalau ada saudara yang berdosa, ya ini saudara yang lain yang melihat kegagalan itu, dia mendoakannya. Tadi saya mengatakan ini sangat ada kaitannya dengan etika surat Yohanes yang pertama ini, yaitu etika etika yang dibangun kasih akan Allah dan kasih akan saudara. Sudah perhatikan ya, kalau kita adalah komunitas yang saling mengasihi, ya kita melihat kelemahan saudara kita mendoakan. Tapi ada komunitas yang judgmental, bukan saja tidak mendoakan, tapi kalau bisa digosipin, dibicarain kepada yang lain, ya supaya terkenal jeleknya dia, gitu ya. Lalu supaya apa, Nah ini seringkali ya yang terjadi ya, di dalam kejahatan manusia. Supaya dia kelihatan lebih baik daripada orang itu, maksudnya. Hei, tahu nggak sih itu? Ya, dia tuh gini. Memang dia gini. Itu sambil ngomong gini, maksudnya negatif ya. Saya menjelaskan, saya adalah a better option gitu. Saya adalah a better candidate for your true friend. Bukan dia itu. Gitu. Dia itu banyak kelemahannya. Jadi sambil bicarain orang lain, sambil berusaha untuk memenangkan hati orang lain untuk dirinya sendiri. So, itu culture narsisistik ya. So, itu orang-orang yang mencintai dirinya sendiri dan bukan mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai Allah, dia mencintai saudaranya. Orang yang mencintai saudaranya, waktu melihat saudaranya itu berbuat dosa, dia tidak mempergunjingkannya, dia membawanya di dalam doa. Kalau menurut Yohanes. Sekali lagi ya, saya ulang lagi ya, doketisme ya. Doketisme itu nggak percaya Kristus itu menjadi daging. Kristus itu ngawang-ngawang gitu ya, nggak jelas di dalam dunia ide, platonik ya. Platonik, neoplatonik, nggak ada embodiment. Nah, sudah perhatikan ya. Kalau kita percaya Kristus itu nyata, ya dia betul-betul inkarnasi, dan bukan ngawang-ngawang, maka menurut Yohanes, cinta kasih kita itu harusnya juga nyata, embodied. Tapi kalau nggak embodied, itu nggak terlihat di dalam komunitas. Komunitas itu highly judgmental.
Ini lebih dekat dengan doketisme sebetulnya gitu. Itu bukan kristologi yang ada di dalam Yohanes. Saudara melihat di sini ya kaitannya gitu. Jangan main-main dengan ini ya, dengan bidat. Bidat itu bukan cuma sekedar ketidaktepatan presisi teologis, formulasinya kurang rapi sedikit. Ini bukan masalah kurang rapi, ini adalah a way of life gitu. Doketisme is a way of life. Doketisme itu adalah narasi hidup. Kalau kita nggak percaya, firman itu menjadi daging, tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, maka apa? Ya maka kita bisa berteori saja tentang kasih yang ngawang-ngawang juga. Sama, doketis gitu. Tandanya apa? Tandanya kalau ada saudara yang jatuh, ya kita nggak tertarik juga untuk mendoakan. Karena apa? Ya karena boleh ngawang-ngawang kok. Cerita cintanya boleh ngawang-ngawang di atas kan. Nggak perlu embodied, nggak perlu ada konkretisasinya, nggak perlu. Saya nggak perlu mendoakan dia. Oh, nggak perlu. Saya bisa asik membicarakan dia. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kristologi saya juga ngawang-ngawang. Sama-sama cinta kasih saya juga ngawang-ngawang juga. Kompatibel, sama-sama ngawang-ngawang. Tapi Yohanes nggak mengajari ini, Yohanes tidak mengajarkan kristologi doketisme. Kristologi doketisme itu kristologi bidat, Kristologi bidat yang akan membawa dampak kepada eklesiologi bidat. Eklesiologi bidat itu menghidupkan komunitas bidat, bukan komunitas seperti yang dibangun berdasarkan kristologi yang alkitabiah yang dibahas oleh Yohanes di sini. Sekali lagi, kita ada kelemahan betul. Saya juga nggak mau dengan mengatakan kalimat seperti ini, loh ini kok jadi khotbahnya makin lama makin perfeksionis. Tidak, kita tadi sudah membicarakan, kalau kita ada kelemahan, mari kita datang, kita minta pengampunan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Tetapi, orang Kristen itu tidak keep on sinning, tidak keep on sinning. Saudara tidak diundang untuk keep on sinning. Maksudnya, saudara tidak diundang untuk waktu kita melihat kelemahan orang lain selalu judge. Yaitu namanya keep on sinning, namanya gitu. Kita kadang-kadang bisa gagal. Oh iya, kita kadang-kadang bisa gagal. Di dalam kurang mendoakan orang lain. Betul, kita kadang-kadang bisa gagal. Tapi kita kalau terus-menerus mencintai, praktek membicarakan kelemahan orang lain, ini dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang nggak mendatangkan maut ya sebetulnya gitu. Ini dosa yang mana ya kalau seperti ini, Saudara terus suka membicarakan kejelekannya orang lain, ya supaya apa? Supaya orang itu melihat bahwa saudara ini adalah a better figure gitu. Saya adalah hamba Tuhan yang lebih baik, nggak seperti hamba Tuhan itu gitu misalnya. Wah, bahaya sekali ya, ini seperti ini. Sebetulnya motivasinya mungkin bukan cuma sekedar mau menjatuhkan orang lain, tapi meninggikan diri sendiri itu loh, Keep on sinning di dalam cara seperti ini, Tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Hati-hati ya, Itu bukan kristologi yang kita percaya. Kristologi yang kita percaya itu bukan doketisme. Dan karena kita percaya kristologi yang Yesus berinkarnasi, Logos itu berinkarnasi, ya, maka implikasinya sekali lagi kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, kita berdoa kepada Allah. Kita mendoakan dia. Kita berdoa kepada Allah supaya mereka bertobat, supaya mereka dosanya diampuni, ya. Itu adalah tanda orang yang tidak menghidupi kristologi doketisme. Sekali lagi saudara jangan bilang di sini, itu culture saya, Pak. Saya sudah dari kecil lahir dari keluarga yang suka membicarakan orang lain. Keluarga saya itu sudah dari kecil, saya itu suka sekali sebelum tidur kita punya ritual keluarga, membicarakan tetangga-tetangga sebelum kita tidur. Walah. Lalu kemudian ini sudah culture mendarah daging, Pak, gitu ya. Karena sudah dari kecil saya dididik seperti ini gitu. Saya terlahir di dalam gosip gitu misalnya, terlahir di dalam situasi gosip. Lalu saudara bilang, ini sudah kebudayaan, memang sudah kayak begini. Nggak bisa nggak lagi, sudah nggak bisa keluar daripada sini. Ya Kristus membebaskan kita dari sana, Kristus akan mengeluarkan kita daripada kehidupan yang sia-sia seperti itu. Lalu, apa artinya, kalau kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh adalah Logos yang berinkarnasi, menjadi manusia, menjadi daging. Artinya, firman Tuhan itu juga seharusnya menjadi daging. Ada konkretisasi, ada embodiment, di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu kan ternyata di dalam kehidupan komunitas. Komunitas kita ini akan terlihat, ini doketis atau bukan. Gitu. Ada komunitas doketis sebetulnya. Gitu. Persekutuan ngawang-ngawang, nggak ada konkretisasinya, nggak ada. Cuma ide bersekutu saja gitu. Ide persekutuan, merely ide, platonic idea. Bukan
konkretisasi yang betul-betul menjadi daging, kalau boleh pakai istilah ini ya. Ada embodiment, saya. Ini penting sekali ya untuk surat Yohanes ini. Lalu kita lanjutkan, saya. Jadi tadi kita mengatakan ya mendoakan saudara yang gagal, yang jatuh, itu sangat ada kaitannya dengan ini ya, theology of love ya. Ini Johannine writings kan memang sangat mendominasi ya ini apa theology of love ya. Jadi saudara membaca di sini apa ini etika daripada surat Yohanes ini ya, sangat driven by love of God and love of neighbors ya. Love of brothers and sisters dalam hal ini ya. Kasih akan Allah dan kasih akan saudara-saudara. Nah ini penting ya saya. Jadi bagi Yohanes itu ternyata ya itu dinyatakan, disaksikan di dalam bagaimana kehidupan sosial kita terhadap saudara kita ya. 3 ayat 17 ya, pasal 3 ya, kita membaca pasal 3 ayat 17 ya. Ayat 17, ayat 18, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara perhatikan ya, ini di dalam hal ini ya kita sudah pernah membahas ya Yakobus. Ini mirip sekali dengan Yakobus ya, ini apa? Yohanes ya. Konkretisasi cinta ya, ini termasuk juga dengan membagi harta. Saudara, kita nggak bisa excuse, saya ini orang yang sudah berkorban, saya berkorban keringat, saya berkorban perasaan, saya berkorban bakat dan talenta dan pikiran ya. Buka dompetmu ya, kita juga berkorban uang juga. Jangan digantikan, dikompensate dengan saya sudah berkorban ini loh, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, ya, menyerahkan diri dari hamba Tuhan. Jadi kalau saya makan bareng, saya sebagai hamba Tuhan, ya saya wajar lah ditraktir terus gitu misalnya. Gak wajar, saudara, itu bukan wajar. Orang yang nggak bisa berkorban di dalam keuangannya, saya, orang yang terus-menerus menerima ya dalam harta, lalu terus dia bilang kompensasi, tapi saya sudah berkorban dalam hal yang lain ya, saya. Ini gak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam surat Yohanes. Gak sesuai, saudara. Sebetulnya saya harta itu yang paling sederhana sebetulnya gitu. Sebelum kita ngomongin yang lain, sebelum saudara bicara tentang korban perasaan lah, tentang korban waktu lah, korban ini korban harta ini loh saya korban harta. Ini yang paling sederhana, takaran yang paling rendah sebetulnya. Kalau bagian ini kita gagal, ya, kalau bagian ini kita pelit, kalau bagian ini kita tetap mau utuh dan nggak mau dipecah-pecahkan, ya kayaknya kita lebih penganut doketik kristologi itu tadi. Doketik kristologi. Sekali lagi ya, saya. Ini bagi Yohanes ya, doketik kristologi ini sangat ada implikasinya. Bukan cuma, again, ini bukan cuma urusan presisi teologis ya. Kalau presisi teologis, skolastik gini ya, sekedar proposisi belaka gitu ya. Jangan sampai salah gitu misalnya ya. Jadi satu pribadi, dua natur. Jangan keliru loh. Jangan ngomong satu natur, dua pribadi loh. Sesat dulu ya. Jangan salah, 3 pribadi, 1 substans ya. Allah Tritunggal itu 1 substansa, 3 pribadinya. Jangan ketukar loh. Jangan bilang 1 pribadi, 3 substans. Bidat dulu gitu misalnya ya. Tapi cuma main di dalam formula-formula doang. Bagi Alkitab, saudara, ini bukan formula-formula saja gitu. Ini adalah way of life sebetulnya gitu. Doketik kristologi itu, saudara, ini juga bisa dihidupi. Dihidupi dengan cara, ya ini, saudara, orang yang nggak mau bagi hartanya. That is doketik kristologi. Karena cinta kasihnya boleh di dalam wilayah platonic idea. Ya, boleh di dalam wilayah yang nggak konkret. Yang nggak menjadi daging, nggak harus. Karena ya karena doketik kristologi kan, apparently ya, seemingly ya. I love you seemingly ya. I love you, I apparently love you. Apparently, seemingly, tapi nggak sungguh-sungguh saya maksudnya. Jadi apa? Itu ada di dalam hatiku gitu misalnya ya. Di dalam hatiku aku mengasihi engkau, tapi nggak pernah kasih kado saya. Tapi nggak pernah bagi hartanya. Sederhana ya sebetulnya ini apa ayat-ayat ini gitu. Dan saya sudah pernah mengkhotbahkan bagian ini ya. Menarik saya kalau sudah baca dalam kaitan dengan ayat 16 di situ kan. Di situ bicara tentang kasih Kristus ya. Kasih Kristus. Kristus itu telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Lalu terus kemudian 16b itu ayat yang menakutkan ya. Jadi dikatakan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi seperti Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun nih sebetulnya wajib untuk menyerahkan nyawa kita juga untuk saudara-saudara kita. Tapi surat Yohanes ini teological realisme, ini realisme teologis ya, yaitu gini loh saya, nggak semua orang itu layak jadi martir gitu. Saudara dan saya mungkin nggak diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita nggak tentu layak ya untuk menjadi martir. Lalu kalau nggak menjadi martir bagaimana? Gitu? Apa kita nggak bisa mengasihi lagi? Tidak, saudara. Saudara perhatikan ya. Kalau seandainya kita nggak menjadi martir, ya, nggak sampai menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, meskipun sebetulnya kita wajib untuk melakukan itu, tapi kalaupun itu tidak terjadi, ya, maka ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Saudara kita, again ya, nggak semua orang itu diberikan kesempatan, ya, dapat privilege untuk menyaksikan Kristus melalui kematian martir. Nggak tentu itu adalah semua, itu bukan untuk semua orang lah, saudara dan saya nggak tentu ya diberikan privilege itu gitu. Tetapi semua kita ini punya harta duniawi, saudara dan saya punya harta duniawi. Dan di sekeliling kita itu ada saudara yang menderita kekurangan. Khususnya ini kalimat kairos ya. Khususnya sekarang di dalam saat pandemi ini ya. Saudara ada berbagian nggak di dalam kehidupan orang-orang yang kekurangan? Atau saudara, saya sendiri kekurangan. Saya yang mestinya ditolong, bukan saya menolong orang lain. Justru orang lain harus menolong saya. Orang lain yang harus kasih. Ini kalau kita berpikir seperti ini ya, ini orang Kristen yang nggak bertumbuh kayaknya. Sedih ya, Orang Kristen yang hanya melihat justru saya yang harus ditolong. Justru orang yang mesti kasih bagi harta duniawinya kepada saya. Nggak bertumbuh orang Kristen seperti ini. Orang Kristen yang bertumbuh itu membagi harta duniawinya kepada mereka yang kekurangan. Sekitar kita itu selalu ada yang kekurangan, dan ini adalah ya ini keindahan ya. Inilah kesaksian bahwa kita bukan penganut doketik kristologi. Kalau kita nggak menganut kristologi doketis, kristologi ngawang-ngawang itu ya, yang nggak pernah bisa membagi apa-apa. Karena kasih semuanya boleh teoritis ya. Kalau kita menganut itu, ya sudah, memang nggak perlu bagi. Doketik kok soalnya gitu. Tetapi kalau kita bilang itu bidat, ya, ini adalah ajaran sesat, maka yang benar itu apa? Yang benar itu, ya ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, jangan menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Karena apa? Karena ada kasih Allah di dalam diri kita, dan kasih ini bukan doketik, kasih ini bukan platonik, ini adalah kasih ya, kasihnya Kristus yang berinkarnasi itu ini yang ada embodiment, yang menjadi daging, dan ini seharusnya terjadi juga di dalam kehidupan komunitas Kristen, komunitas yang tidak judgmental, komunitas yang mendoakan orang-orang yang lemah, komunitas yang membagi harta duniawi bagi mereka yang kekurangan. Ini baru kita mengatakan kita tidak menghidupi doketik kristologi. Jadi jauh daripada sekedar ini ya, Schneller pakai istilah Gesinnungsethik ya, ini Gesinnungsethik ya, ini istilah yang bahasa Jerman agak susah diterjemahkan ya. Maksudnya gini ini kasih itu bukan cuma kasih yang kita rencanakan, renungkan gitu ya, yang kita contemplate lah atau apa, Gesinnungsethik namanya, etika kontemplasi gitu. Kontemplate gitu ya, tapi terus apa? Nggak melakukan apa-apa gitu, nggak ada konkretisasinya itu. Ya, ini Schneller bilang ini bukan Gesinnungsethik, bukan. Ini bukan etika kontemplasi belaka gitu, etika renung, rencana gitu ya, teori, bukan. Ini adalah etika yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Again, kecuali kita memeluk kristologi bidat itu tadi, kristologi doketisme ya sudah. Kalau kita memeluk itu ya memang nggak harus itu. Doktrin itu kalau kita percaya doktrin yang benar ya, itu ada tandanya gitu yang menyertai ya. Meskipun sekali lagi ya, ini bukan mengajarkan perfeksionisme. Kita nggak sempurna, betul, kita nggak sempurna. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Kan Yohanes sudah bilang, perlu pengakuan dosa, ada pengampunan dosa di dalam Kristus, betul kan ya?
Tetapi ini saya, barang siapa mengenal Allah, ya, barang siapa mengenal Kristus, barang siapa menolak doketik kristologi, dia tidak keep on sinning, saya, dia tidak terus-menerus berbuat dosa, ya, mencintai apa saya? Mencintai ini saya, mencintai kepelitan, ya, mencintai satu sikap hati yang nggak pernah mau bagi, ya, mencintai kehidupan yang selalu judgmental waktu lihat kekurangan orang lain. Ya. Ini orang yang keep on sinning namanya gitu. Keep on sinning, saya, orang-orang seperti ini. Gitu. Hati-hati ya, saya. Yohanes memperingatkan, itu dosa yang membawa maut. Dosa yang tidak ada pengampunannya, saya. Kalau orang keep on sinning, itu dosa yang nggak ada pengampunannya. Kita bukan bicara perfeksionisme di sini ya, tapi kita bicara kesetiaan orang, ketekunan orang di dalam berbuat dosa. Nggak ada pengampunannya katanya Yohanes. Tetapi saudara dan saya bukan orang-orang itu, saya bukan. Kita bukan itu. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan Tuhan itu nggak mau kita keep on sinning, meskipun kita nggak sempurna, ya meskipun kita masih perlu pengampunan dosa dari Kristus. Tapi kita dipanggil saya untuk menghidupi ini ya. Kristologi yang benar, kristologi yang ortodoks, kristologi yang alkitabiah, bukan kristologi doketis. Tandanya apa ya? Dia dua tadi saja saya sederhana ya. Kalau ada saudara yang lemah ya, bawalah di dalam doa. Kalau ada saudara yang kekurangan, bukalah pintu hatimu, bagikanlah harta duniamu kepada mereka yang kekurangan itu. Sederhana sekali saya ini. Sederhana sekali. Ya memang kekristenan sederhana sekali. Yang bikin rumit, yang bikin gak sederhana itu adalah ketidaktaatan kita. Ketidaktaatan saudara dan saya yang bikin kompleks justification untuk nggak melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Akhirnya jadi rumit sendiri gitu ya. Padahal kekristenan bukan rumit seperti ini. Kekristenan sebenarnya sangat sederhana saudara dalam hal ini. Dan semuanya itu coherent, compatible, ya ini beautifully integrated. Ya apa artinya kalau saya percaya kristologi yang benar? Artinya ya ini artinya. Berarti bukan kasih yang seemingly apparently itu tadi, tapi yang konkret ya. Sekali lagi ya, Schneider mengatakan ini bukan Gesinnungsetik, bukan itu. Ini bukan etika kontemplasi saja, bukan. Tapi etika yang real, yang nyata, etika inkarnatif, kalau boleh istilah ini ya. Terakhir, di dalam surat Yohanes juga ada istilah dunia ya di sini ya. Tapi ini dunia bukan berarti terus kemudian kita menjadi orang-orang yang memusuhi dunia gitu ya. Orang Kristen memusuhi dunia. Memang ada kalimat ya ini kita mengasihi Tuhan, itu mengasihi Allah bukan mengasihi dunia. Ini kontras betul ya. Tapi kalau sudah membaca lebih hati-hati ya sudah di dalam surat ini, surat Yohanes, nggak ada anjuran untuk kita misalnya hidup melarikan diri dari dunia gitu ya. Permusuhan terhadap dunia dalam pengertian seperti itu ya, itu nggak diadvocate, nggak diajarkan di dalam surat Yohanes. Tetapi ya, yang kita baca malah Yesus itu dikatakan sebagai juru selamat dunia. Misalnya ini ya 1 Yohanes pasal yang kedua kita membaca ayat yang kedua, di situ kan Yesus dikatakan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh kosmos, dosa seluruh dunia. Ya, Yesus itu adalah pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Di dalam pasal 4, kita membaca juga di dalam pasal 4, kita membaca ayat yang ke-14 ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, ya ini soter tu kosmu, savior of the world, ya. Jadi Yesus itu disebut sebagai juru selamat dunia. Ya dunia ini dikasih oleh Tuhan seperti sudah baca dalam Injil Yohanes ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tapi terus kemudian bagaimana gitu ya? Jadi penjelasannya bagaimana loh? Kalau kita bukan memusuhi dunia, itu ya, ini bukan melarikan diri dari dunia. Yohanes mengatakan iman, itu saya iman. Nah di sini teologi iman dari surat Yohanes ini distintif ya, saya sudah kalau membandingkan dengan iman di dalam teologi Paulus ada perbedaan penekanan. Ya, kalau Paulus membicarakan dengan klasik ya, saya ini Galatia, Roma, ya, faith in Christ, iman kepada Kristus. Kontrasnya adalah works of the law, erganomu. Kita sudah pernah bahas ya bagian ini ya, itu kontras ya.
Jadi iman kepada Kristus itu lawan katanya adalah perbuatan-perbuatan Torah, perbuatan-perbuatan Taurat, ya. Nah, tapi di sini saya kalau sudah membaca iman, ya iman ini kalau sudah membaca di dalam 1 Yohanes ya, ayat yang terkenal itu adalah ini ya, kemenangan itu ya, iman kita. Saudara membaca di dalam 1 Yohanes ayat 5 ya. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Atau ayat 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita ya. Jadi ini pakai istilahnya itu bukan precisely yang dipakai oleh Yohanes itu bukan permusuhan, tapi ini dunia itu dikalahkan, direlativisasi gitu. Maksudnya begini ini bukan satu panggilan untuk kita membenci dunia, melarikan diri dari dunia ya. Apalagi tidak menggarami dunia dan sebagainya. Pasti bukan itu maksud Yohanes. Tapi bahwa dunia itu pose certain threat, itu betul ada certain ancaman yang ditimbulkan oleh dunia dan ini ya Pak, keinginan daging ya, keinginan mata, keangkuhan hidup dan sebagainya. Nah, ini pose certain threat itu betul, tetapi ya dunia ini bisa dikalahkan ya. Bisa dikalahkan oleh apa? Kemenangan itu yaitu tidak lain tidak bukan adalah iman kita. Jadi saya melihat di sini iman menurut teologi, profil teologi dari surat Yohanes yang pertama, inilah yang membuat seseorang itu dapat menaklukkan dunia ini. Bukan membuang tapi menaklukkan, mengalahkan. Tapi kalau seorang tidak beriman, kalau seorang tidak percaya, kalau dia dikuasai oleh disbelief, ya, kalau dia dikuasai oleh distrust kepada Allah, distrust kepada Kristus, ya sudah dia akan ditelan oleh dunia. Dia akan dikalahkan oleh dunia. Jadi dunia di dalam hal ini ya pose a threat ini memberikan satu ancaman, hidupnya ini akan menjadi hidup yang akan terus ditelan gitu. Ditelan oleh dunia ini ya, dunia yang sementara ini. Tapi dunia di sini bukan merupakan sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang terus kita harus menjauhi, membenci dan sebagainya. Again, di dalam bahasa Yohanes itu memang ini ya Pak, kita mesti membacanya itu dengan secara balance ya. Dunia dan bisa digambarkan dengan keinginannya ya membinasakan itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain ya dunia ini juga ya the very cosmos ini adalah dunia dicintai Tuhan dan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Ini pakai kata yang sama ya, juru selamat of the cosmos ya, juru selamat dunia, savior of the world. Maksudnya di sini Yesus bukan digambarkan sebagai juru selamat orang-orang pilihan gitu misalnya ya. Yang nggak salah sih pasti mengatakan kalimat itu. Yesus Kristus adalah juru selamat orang-orang pilihan. Betul, tapi yang dipakai Yohanes ini, Yesus itu adalah juru selamat dunia, istilah yang dipakai di sini. Gitu. Kalau Allah begitu mengasihi dunia ini, ya, mengirimkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara dan saya ya, dipanggil juga bukan untuk menjauhi dunia, ya, memusuhi dunia, dan membenci dunia, dan sebagainya. Tapi kita dipanggil untuk mengalahkan dunia. Ini istilah yang dipakai oleh Yohanes ya. Mengalahkan dunia. Orang yang hidup beriman kepada Kristus, dia tidak terkalahkan oleh dunia ini. Keberadaannya ya. Karyanya, tindak tanduknya ya, pekerjaannya ya. Itu tidak tidak ditelan habis oleh dunia dan segala keinginannya ini. Sekali lagi ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah iman kita. Nah ini nanti saya akan bahas lebih detail ya, ini pas sekali ini hari Minggu ini ya, Minggu ini kan Rabu, nanti Minggu ini saya akan bahas 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 ini ya, tentang iman yang mengalahkan dunia ini artinya apa ya. Karena ini adalah PA introduksi saja, jadi ini sekedar overview. Tapi harap ya saudara tetap bisa mendapatkan berkat manfaat daripada apa yang kita bahas di sini ya. Jadi ini adalah again poin terakhir ya tentang dunia itu bagaimana Yohanes melihatnya ya. Dunia bukan sesuatu yang terus kita perlu menjauhi, membenci, memusuhi dan sebagainya, tidak. Tapi dunia itu dikalahkan dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah tidak lain adalah iman kepada Yesus yang adalah anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan Tuhan menghidupkan firman-Mu di dalam diri kami, jauhkan kami daripada kristologi doketik, daripada eklesiologi doketik, yang mungkin tanpa kami sadar menguasai kehidupan kami. Tuhan, mengampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang bertumbuh di dalam cinta kasih kepada-Mu, dan kepada saudara-saudara, kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh terus mengoreksi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, khususnya di dalam saat-saat seperti sekarang, di mana banyak orang kekurangan. Tolong supaya kami ini peka dan tidak menjadi orang-orang yang egois, hanya melihat kepada kebutuhan kami sendiri, tapi kami belajar untuk melihat orang-orang juga kami bisa berbagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Kami rindu menjadi satu komunitas orang percaya yang boleh menghidupi Kristus di dalam hati kami, yang terpancar keluar, yang embodied, yang ada konkretisasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.